La 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 la. La 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 la. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah ya kita bertemu lagi hari ini. Gimana kabarnya semuanya, pada sehat? Sehat, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Sudah pada sarapan? Sudah. Ya, alhamdulillah ya. Jadi sekarang kita bertemu lagi dalam pelajaran kimia. Nah, untuk memulai pembelajaran supaya pembelajaran kita berjalan dengan lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipermudah segala-galanya, silakan pimpin doa untuk ketua kelasnya. Siap. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dulu. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, berdoa sudah selesai ya. Semoga apa yang kita doakan dijabah oleh Allah dan diberkahi oleh Allah. Nah, sambil ibu mempersiapkan media yang akan digunakan dalam pembelajaran kali ini, ada yang tidak hadir? Hadir semua. Alhamdulillah, sehat-sehat semuanya ya. 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 Nah, sudah siap belajar untuk hari ini? Sudah. Siap ya. Nah, kita sekarang memasuki materi titrasi asam basa. Sebelumnya kita sudah mengenal mengenai asam basa itu sendiri, dimulai dari teori Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan Lewis. Nah, sekarang kita masuk ke dalam titrasi asam basa. Nanti kalian dalam pembelajaran kali ini, selain kalian dituntut untuk memahami mengenai konsep titrasi asam basa, nanti kalian juga akan mempraktekkan seperti apa titrasi asam basa itu sendiri. Nah, untuk yang selanjutnya, ibu akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran dari konsep titrasi asam basa. Yang pertama, menjelaskan mengenai titrasi asam basa meliputi titrat dan titer dengan benar. Nah, nanti kalian dituntut untuk dapat menjelaskan mengenai titrasi asam basa itu sendiri. Apa itu titrasi asam basa? Termasuk titran dan titer. Apa itu titran dan apa itu titer? Nah, untuk yang kedua, menjelaskan titik akhir titrasi, titik ekivalen, dan kurva titrasi dengan tepat. Nah, kalian juga dituntut untuk dapat membedakan mengenai titik akhir, titik ekivalen, kurva, dan kurva titrasi. Apa saja yang dimaksud dengan kata-kata tersebut, dan kalian nanti akan mengetahui sendiri secara makroskopik apa itu titrasi, titik akhir titrasi, titik ekivalen, dan kurva titrasi. Nah, untuk yang selanjutnya, tujuan pembelajaran dari titrasi asam basa ini yakni menjelaskan jenis-jenis titrasi asam basa meliputi zat peniter, daerah perubahan pH drastis, pH titik ekivalen, dan indikator yang cocok digunakan dalam percobaan yang dengan tepat. Nah, kalian juga nanti akan menjelaskan mengenai jenis-jenis dari titrasi asam basa, ada apa saja jenis-jenisnya, lalu pH drastis itu apa, zat peniter itu apa, dan indikator yang cocok digunakan dalam percobaan titrasi asam basa. Nah, untuk yang sekarang ibu mempunyai video dan nanti kalian amati ya dari video ini mengenai titrasi asam basa. Titrasi merupakan suatu cara untuk mengetahui konsentrasi suatu larutan. Larutan ini direaksikan dengan larutan lain yang sudah diketahui konsentrasinya. Reaksi dilakukan secara perlahan-lahan sampai mencapai titik stoikiometrik atau titik setara. Pada umumnya, larutan itu tidak berwarna, sehingga diperlukan indikator. Nah, itu mengenai video atau animasi mengenai titrasi asam dan basa. Ada yang ingin ditanyakan dari animasi tersebut? Ada.
Kenapa? Siapa yang ingin bertanya? Saya. Ya, kenapa? Ibu, kenapa indikatornya bisa berbeda padahal larutannya sama, asam dan basa? Nah, bagus sekali ya pertanyaannya. Kenapa nih indikatornya bisa berbeda-beda padahal larutannya sama, asam dan basa? Nah, nanti akan Ibu jelaskan di akhir ya. Nah, untuk sekarang Ibu akan membagi kelompok menjadi 6 kelompok dari satu kelas ini. Setiap kelompok memiliki anggota terdiri dari 5 orang. Nah, untuk kelompoknya kita hitung rundown dari barisan pertama ya sampai 5 orang. Nanti memisahkan diri dan bergabung ke kelompoknya masing-masing. Sudah dapat kelompok semuanya ya? Sudah. Oke, baik. Di sini Ibu memiliki lembar kerja yang harus kalian isi. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang harus kalian isi, mulai dari pengertian titrasi asam basa itu apa gitu, titran dan titer itu apa. Nah, silakan untuk ketua kelas untuk mengambil lembar kerja dan membagikannya ke tiap-tiap kelompok. Dibagikan ya? Iya. Ibu kasih waktu 30 menit untuk mengerjakan lembar kerjanya ya. Selamat mengerjakan ya. Iya. Gimana? Udah dikerjakan semuanya? Sudah. Sudah semuanya ya? Udah siap? Siap. Oke, sekarang silakan kelompok berapa yang ingin mempresentasikan hasil pekerjaannya? Kelompok 4. Oke, silakan kelompok 4. Di mejanya masing-masing aja. Yang lain perhatikan ya hasil kerjanya dan sesuaikan apakah sama dan kita luruskan jika ada yang keliru. Silakan kelompok 4. Nomor 1. Apa yang dimaksud dengan titrasi asam basa? Jelaskan. Jawabannya, titrasi asam basa adalah prosedur percobaan yang dilakukan untuk menentukan kemolaran dan kadar asam basa berdasarkan reaksi neutralisasi. Kemolaran adalah jumlah mol zat terlarut dari tiap liter larutan. Ya. Lanjut. Jelaskan perbedaan dari titran dan titrat. Jawabannya, titran merupakan larutan standar atau baku yang telah diketahui konsentrasinya dan ditempatkan dalam buret, sedangkan titrat merupakan larutan yang ditentukan atau dihitung konsentrasinya dan ditempatkan dalam lembu Erlenmeyer. Lanjut nomor 3. Nomor 3. Apa yang dimaksud dengan daerah perubahan pH? Daerah perubahan pH drastis adalah daerah di mana penambahan sedikit tetes titran dapat merubah warna indikator asam basa. Nah, karena semuanya sudah mengerjakan lembar kerjanya masing-masing, silakan untuk ketua kelompok kumpulkan lembar kerjanya dan berikan ke Ibu. Siap. Nah, ini bagus sekali ya semuanya pada lengkap. Oke. Tadi dari pertanyaan yang pertama yang diajukan oleh teman kalian mengenai kenapa sih indikatornya itu berbeda padahal larutannya itu sama-sama asam basa. Misalkan Bu di buretnya juga sama NaOH yaitu basa, terus di NaMeyer-nya juga asam, tapi kenapa indikatornya berbeda-beda? Nah, yang membedakan indikator itu adalah rentang pH dari masing-masing larutan tersebut. Jadi kan tiap-tiap larutan itu berbeda-beda rentang pH-nya dan juga dari tiap-tiap titrasi asam basa ini berbeda-beda juga larutannya. Meskipun sama-sama larutan asam, larutan basa, tapi kan ada asam lemah, ada asam kuat, ada basa lemah dan juga ada basa kuat. Nah, gitu. Jadi itu yang membedakannya. Tiap asam itu berbeda-beda rentangnya dan tiap basa itu juga berbeda-beda rentang pH-nya. Tadi sudah diketahui bahwa jenis-jenis
jenis. Yang pertama, titrasi asam basa kuat dan asam kuat, titrasi asam lemah dan basa kuat, titrasi basa lemah dan basa kuat, dan juga titrasi asam lemah dan basa lemah. Tapi asam lemah dan basa lemah itu biasanya tidak dilakukan. Kenapa? Karena asam dan basa lemah itu sangat lambat sekali reaksinya, sehingga susah sekali untuk menentukan titik akhir titrasi dari titrasi asam lemah dan basa lemah tersebut. Baik, nah sekarang kita simpulkan hasil pembelajaran kita. Hari ini kita telah belajar mengenai konsep titrasi asam basa. Oke, nah tadi kita sudah belajar tentang apa aja? Pengertian dari titrasi asam basa, meliputi titer dan titran. Titran itu adalah larutan yang berada dalam enlemeyer, sedangkan titer yang berada dalam burer. Yang selanjutnya juga kita mempelajari mengenai jenis-jenis titrasi asam basa. Tentang indikator asam basa itu tersendiri juga apa, terus titik ekivalen, titik akhir titrasi. Nah, yang selanjutnya untuk pertemuan yang selanjutnya kita akan melakukan percobaan mengenai titrasi asam basa. Jadi telah Ibu katakan di awal bahwa bukan hanya sekedar teori atau pembelajaran di kelas aja mengenai titrasi asam basa, tapi kalian juga akan diperkuat oleh praktikum titrasi asam basa. Jadi kalian akan lebih memahami, oh ternyata ini loh titran, oh ternyata ini titer, ini titik akhir titrasi, ini kurva ekivalen, gimana caranya membuat kurva titrasi asam basa. Nah, seperti itu. Nah, Ibu ingin untuk pertemuan selanjutnya Ibu minta setiap kelompok yang sudah dibagi ini kalian nanti membawa cuka. Tahu cuka kan? Yang biasa kita gunakan di tukang bakso, kita campur dengan makanan yang pedas biasanya gitu. Nah, kalian membawa cuka, tiap kelompok satu merek cuka, jangan ada yang sama. Untuk apa? Kita akan melakukan percobaan titrasi dengan asam lemah dan basa kuat. Nah, tadi sudah dijelaskan kan mengenai asam lemah dan basa kuat. Nah, kalian boleh membawa masing-masing satu kelompok satu cuka. Ya, dapat dipahami ya semuanya? Oke, mungkin sekian saja pertemuan hari ini. Semoga materi hari ini bisa kita pahami, dan selamat bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa jaga kesehatan ya semuanya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La la la.